Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Masih ingat gak kisah Fat Cat? Kisah tragis yang mengguncang jagat maya, memicu perdebatan sengit dan menguras emosi banyak orang. Kasus yang dijuluki insiden Fat Cat melompat ke sungai, ini bukan cuma cerita tentang gamer muda yang patah hati lalu bunuh diri. Lebih dalam dari itu, ini adalah cermin dari kompleksitas hubungan modern, karena finansial, dampak mengerikan perundungan cyber, dan bagaimana sebuah narasi bisa dibentuk dan digiring di media sosial. Siapa sebenarnya Fat Cat? Apa yang terjadi antara dia dan kekasihnya Tan Chu? Dan mengapa kasus ini begitu viral hingga memicu simpati dan kemarahan massal? Mari kita kupas tuntas kisah Fat Cat dari awal perkenalan mereka hingga drama yang terjadi bahkan setelah kepergiannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe channel ini. Thank you. Fat Cat yang memiliki nama asli Liu Jie lahir pada tahun 2003 di Hunan, China. Masa kecilnya diwarnai perceraian orang tua dan ia tumbuh besar bersama ibu dan kakak perempuannya Liu Xialing yang sangat dekat dengannya. Setelah lulus SMP, Fat Cat tidak melanjutkan sekolah formal, namun ia menemukan bakat luar biasa dalam dunia game online. Ia menjadi seorang game coach atau joki game profesional untuk game populer Honor of Kings atau bahasa Mandarinnya Wangzhe Rongyao. Di Indonesia, game seperti Mobile Legends. Dan dari situlah ia mendapatkan julukan Fat Cat. Di sisi lain ada Tan Chu, seorang wanita kelahiran tahun 1997 yang berarti usianya 6 tahun lebih tua dari Fat Cat. Ia juga seorang pemain Honor of Kings. Takdir mempertemukan mereka pada November 2021 ketika Tan Chu membutuhkan jasa game coach dan Fat Cat lah yang terpilih. Komunikasi intens melalui game dan chat membuat benih-benih cinta tumbuh. Meski usia terpaut cukup jauh dan hanya berinteraksi secara virtual, mereka resmi menjalin hubungan asmara pada malam Natal 24 Desember 2021. Selama 2 tahun pacaran, mereka dilaporkan hanya bertemu fisik beberapa kali saja. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka diwarnai pasang surut. Pada Februari 2023, Tan Chu mengutarakan keinginannya untuk tidak lagi menjalani hubungan jarak jauh dan meminta Fat Cat pindah ke Chongqing, kota tempat tinggalnya. Demi cintanya, Fat Cat menyanggupinya. Pada Oktober 2023, ia meninggalkan kampung halamannya di Hunan dan menempuh jarak lebih dari 1000 km ke Chongqing. Namun harapan Fat Cat untuk tinggal bersama Tan Chu pupus. Dengan alasan belum siap atau menunggu hingga menikah, Tan Chu meminta Fat Cat untuk menyewa apartemen sendiri. Disinilah ironi mulai terlihat. Fat Cat demi membahagiakan dan memenuhi permintaan Tan Chu, hidup dengan sangat hemat. Ia diketahui hanya menghabiskan sekitar 10 yen atau sekitar 20-25 ribu rupiah untuk makan sehari-hari. Seringkali hanya makan sayur atau makanan murah lainnya. Bahkan ada unggahan yang menunjukkan keinginannya untuk makan McDonald's, sesuatu yang ia rasa tidak sanggup ia beli karena semua uangnya diberikan kepada Tan Chu. Sementara itu, ia tidak ragu mentransfer uang dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan Tan Chu, mulai dari biaya hidup, liburan, hingga modal untuk membuka toko bunga. Pada November 2023, setelah pacaran hampir 2 tahun, akhirnya Tan Chu mempublikasi hubungannya dengan Fat Cat di sosial media teman-temannya, dan juga tidak lupa meminta Fat Cat untuk membelikan gelang tangan seharga 10.000 yen. Tahun 2024, tanggal 7 Februari, sehari sebelum tahun baru Imlek, Fat Cat ikut Tan Chu pulang ke rumahnya dan bertemu dengan keluarga, saudara, dan teman-temannya Tan Chu, semua sesuai dengan apa yang diimpikan Fat Cat. Menurut laporan polisi yang dirilis kemudian, selama hubungan mereka dari November 2021 hingga April 2024, Fat Cat mentransfer total sekitar 799.000 yuan kepada Tan Chu. Sementara itu, Tan Chu juga melakukan transfer kembali kepada Fat Cat atau keluarganya sebesar total 463.000 yuan, termasuk pengembalian untuk modal toko bunga dan uang yang ditransfer Fat Cat sesaat sebelum bunuh diri. Untuk toko bunga itu sendiri, Fat Cat diketahui memberikan modal sebesar 70.000 yuan. Memasuki tahun 2024, hubungan mereka semakin merenggang. Tan Chu mulai bersikap dingin dan beberapa kali minta putus. Fat Cat yang begitu mencintai Tan Chu berusaha mempertahankan hubungan tersebut. Pada Maret 2024, pas ulang tahunnya Tan Chu, Fat Cat memberikannya sebuah iPhone. Tapi ini juga tidak merubah hati Tan Chu yang sudah ada keinginan untuk berpisah. Pada awal April 2024, Tan Chu mengambil keputusan final untuk mengakhiri hubungan mereka dengan alasan sudah tidak cocok dan perasaan sudah berubah. Pada malam tanggal 10 April 2024, Fat Cat melakukan transfer terakhir sebesar 66.666 yuan kepada Tan Chu dan keterangan hadiah sukarela. Pesan terakhirnya kepada Tan Chu dikirim pada dini hari tanggal 11 April 2024. Kita sudah berakhir. Beberapa jam kemudian ia memesan bunga mawar senilai 780 yuan dari toko bunga Tan Chu tanpa perlu dikirim, sebagai simbol 780 hari hubungan mereka.
Tragisnya, sekitar 1 jam setelah itu, Fat Cat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan sungai di Chongqing. Jasadnya ditemukan pada 23 April 2024 dan dikremasi pada 3 Mei 2024. Ia meninggal di usia yang sangat muda, 21 tahun. Kematian Fat Cat tidak langsung menjadi berita besar. Baru setelah sang kakak Liu Qialing mendapatkan akses ke ponsel adiknya dan menemukan riwayat chat serta transfer uang yang begitu besar, ia merasa adiknya telah ditipu dan dimanfaatkan habis-habisan. Liu Qialing kemudian mulai mengupload bukti-bukti tersebut ke media sosial. Ia menuduh Han Chu sebagai Lau Ming, sebutan untuk wanita materialistis atau gold digger yang telah memanipulasi emosi dan menguras harta adiknya hingga menyebabkan kematiannya. Unggahan Liu Qialing dengan cepat menjadi viral. Publik menunjukkan simpati yang luar biasa kepada Fat Cat dan kemarahan yang meluap-luap kepada Han Chu. Kisah Fat Cat yang rela hidup susah demi pacar, hanya makan 10 yen sehari, dan keinginannya yang tak terpenuhi untuk makan McDonald menyentuh hati banyak orang. Puncaknya adalah ketika banyak netizen sebagai bentuk simpati mulai mengirimkan berbagai macam makanan dan minuman, terutama McDonald's dan minuman boba ke jembatan sungai di Chongqing, tempat Fat Cat melompat. Namun drama baru muncul ketika terungkap bahwa banyak pesanan tersebut datang dalam kondisi kosong. Kotak hamburger tanpa isi, gelas minuman hanya berisi air putih atau pesanan yang tidak lengkap. Beberapa kurir bahkan diduga mengambil kembali bunga yang telah diletakkan setelah difoto. Hal ini memicu gelombang kemarahan baru terhadap para oknum pedagang atau kurir yang dianggap tidak beretika dan memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Beberapa merek besar sampai harus meminta maaf dan mengambil tindakan terhadap gerai mereka yang terlibat. Selain itu, muncul juga berbagai misinformasi. Foto seorang guru bernama Yang Ruo disebarkan sebagai foto Fat Cat. Ada juga beberapa influencer yang membuat video permintaan maaf palsu, berpura-pura sebagai Han Chu demi mendapatkan perhatian dan hadiah dari penonton. Han Chu sendiri menjadi sasaran perundungan cyber yang parah. Informasi pribadinya disebar, alamat rumah dan toko bunganya digeruduk, dan ia menerima banyak ancaman. Di tengah simpang siur informasi dan luapan emosi publik, kepolisian Chongqing melakukan investigasi mendalam. Pada 19 Mei 2024, mereka merilis hasil penyelidikan resmi yang cukup mengejutkan banyak pihak. Menurut polisi, hubungan antara Fat Cat dan Han Chu adalah hubungan asmara yang nyata. Keduanya menggunakan identitas asli, saling mengenal keluarga dan teman, serta secara terbuka menunjukkan hubungan mereka. Polisi tidak menemukan adanya unsur penipuan atau pemerasan yang dilakukan Han Chu dengan mengatasnamakan cinta. Mengenai transaksi keuangan, polisi membenarkan adanya aliran dana yang signifikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Fat Cat mentransfer sekitar 799.000 yen dan Han Chu mengembalikan atau mentransfer ke keluarga Fat Cat sebesar 463.000 yen. Ini termasuk pengembalian uang modal toko bunga dan transfer terakhir Fat Cat sebesar 66.000 yen yang telah dikembalikan kepada ayah Fat Cat setelah kematiannya. Disertai surat pernyataan bahwa tidak ada lagi sengketa finansial. Yang paling mengejutkan adalah temuan polisi mengenai peran kakak Fat Cat, Liu Qialing. Ia diduga telah secara aktif memanipulasi opini publik. Laporan polisi menyebutkan bahwa Liu Qialing dan adik perempuannya berdiskusi untuk membuat Han Chu tidak nyaman dan membayar harga, serta secara sadar bertujuan agar Han Chu dirundung secara online. Mereka mendaftarkan beberapa akun, mengarahkan komentar, menyebarkan informasi pribadi Han Chu, bahkan menyewa penulis untuk membuat narasi yang menggambarkan Han Chu sebagai penipu dan pemeras, serta Fat Cat sebagai korban yang dimanipulasi dan sebagai mesin ATM. Liu Qialing bahkan merencanakan bagaimana ia harus tampil dalam video dan siaran langsungnya, terlihat lelah, sedih, dan teraniaya untuk mendapatkan simpati publik, termasuk membeli traffic untuk meningkatkan popularitas kontennya. Akibatnya, beberapa akun media sosial Liu Qialing kemudian diblokir. Kisah Fat Cat adalah sebuah tragedi multidimensi. Tidak ada penjahat tunggal atau korban yang sepenuhnya polos. Ada kompleksitas karakter, keputusan yang salah, dan tekanan sosial yang berperan di dalamnya. Yang pasti seorang pemuda kehilangan nyawanya dengan cara yang tragis, meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya dan menjadi pelajaran pahit bagi kita semua. Semoga dari kisah ini kita bisa lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri dan orang sekitar kita. Lebih bijak dalam menjalin hubungan dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.